Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel saya yaitu Rini Sidauro. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Apa itu himpunan kamu ketahui? Nah, himpunan berasal dari kata himpun ya. Himpun artinya kumpulan. Nah, kalau udah tahu tentang kumpulan berarti kamu sudah bisa bayangkan kumpulan apa-apa saja itu kan? Nah, kita masuk dulu untuk mengerti apa arti dari himpunan. Nah, di sini kita lihat di sini ada warna merah, kuning, hijau. Kira-kira warna merah, kuning, dan hijau itu apa yang terlintas di kepalamu? Nah, mungkin saja bisa menjadi warna lampu lalu lintas. Oke ya, kalau kamu katakan tadi juga ini ada contoh kedua. Ayam, burung, angsa, dan bebek. Itu kumpulan apa? Nah, bisa kita katakan kumpulan unggas. Nah, jangan kamu katakan kumpulan hewan, nggak boleh ya. Karena itu masih mencakup lebih luas lagi. Hanya saja harus kamu ambilkan yang paling spesifik. Ya, kayak ini tadi, merah, kuning, hijau. Kamu tahu cuman warna saja. Jangan dikatakan cuma warna, kan ada lagi warna biru. Kenapa nggak masuk warna biru? Berarti nggak warna dong, warna biru gitu kan. Nah, makanya di sini warna lampu lalu lintas ya. Lalu yang ini, coba kamu saya tanya 1 2 3 4 5. Kumpulan apakah itu? Kumpulan 5 bilangan asli pertama. Bisa. Kalau kamu katakan seperti itu. A, B, C, D, E. Nah, hampir mirip dengan 1, 2, 3, 4, 5 tadi. Kumpulan alfabet, kumpulan 5 alfabet pertama ya. Nah, ini apa lagi? Kumpulan apa kira-kira? Bangun datar segi 4. Yang ini bisa kita katakan bangun ruang. Nah, maka dari yang kita bahas tadi tentang contoh-contoh, sehingga didapatlah himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Nah, benda-benda atau objek itu yang dimuat adalah suatu himpunan. Itu adalah anggota-anggota himpunannya atau disebut juga dengan elemen. Nah, kalau begitu, tadi kan sudah kita apakan, berarti coba kalau ini, apakah bunga-bunga ini merupakan sebuah himpunan? Apakah kumpulan bunga merupakan suatu himpunan? Nah, coba kamu pikirkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini apakah kumpulan hewan di darat merupakan suatu himpunan? Nah, lalu di sini apakah kumpulan perempuan cantik merupakan suatu himpunan? Nah, coba himpunan atau tidak? Sehingga dari situ syarat suatu himpunan adalah batasannya harus jelas untuk anggota-anggotanya, harus ada kejelasannya. Seperti halnya tadi perempuan cantik. Kamu ketahui kan cantik itu bisakah dinilai? Contoh, kamu rasa ada orang yang kamu sukai, kamu bilang cantik. Lalu temanmu yang lain bilang kan, karena biasa saja ya, dia tidak cantik, biasa saja, tidak mempunyai kejelasan arti penilaiannya, maka itu bukan disebut suatu himpunan. Sehingga cantik itu kata apa dalam bahasa Indonesia? Dia kata sifat ya, sehingga yang merupakan sifat, kata-kata sifat itu bukan sebuah himpunan. Kumpulan orang-orang baik. Gimana kita menilai orang baik? Berapa nilainya gitu ya? Gak bisa ya kita menilai orang baik gitu. Nah, karena syarat suatu himpunan adalah batasan yang jelas untuk anggotanya, harus ada kejelasannya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai kamu mengetahui tentang himpunan, contoh-contoh himpunan, maka kita di sini menyatakan suatu himpunan itu ada 3. Dengan 3 cara. Pertama dengan kata-kata, lalu dengan notasi, dan dengan mendaftarkan anggota.
Ini sama harus semua dipahami ya. Kalau dengan kata-kata maksudnya apa tadi? Seperti halnya tadi kumpulan, warna, lampu lalu lintas. Itu kata-kata. Kalau mendaftarkan anggotanya yaitu apa? Merah, kuning, hijau. Kalau notasi nanti ada dia cara membuatnya ya. Nah, dengan metode kata-kata ini tadi sudah dikatakan adalah deskripsi. Nah, himpunan itu ditulis dengan huruf besar ya. Himpunan dinyatakan dengan huruf besar harus ya. Contohnya tadi A, B, C gitu harus huruf besar. Lalu dinyatakan dengan menggunakan simbol ini, kurung kurawal. Dan di sini nanti adalah anggota-anggotanya ataupun deskripsinya. Lalu, anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil. Kalau seandainya ada dalam bentuk huruf-huruf kayak A, B, C, D, E tadi huruf kecil. Nggak boleh huruf besar A, huruf besarnya B, huruf besarnya C, huruf besarnya D gitu, nggak boleh. Karena untuk yang huruf besar dinyatakan untuk penamaannya sebuah himpunan tersebut. Nah, penulisan anggota dalam himpunan hanya sekali saja. Contoh kayak nama ya. Kayak nama saya Rini. Coba dieja R-I-N-E. Apakah kita tulis dalam himpunan R-I-N-I? Tidak, melainkan cukup R-I-N. Kenapa nggak ikut I-nya satu lagi? Karena sudah disebut dari yang kedua, maka dia cukup sekali saja. Nah, anggota himpunan dilambangkan dengan huruf E tadi, bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E di garis, dicoret ya. Nah, kembali dengan cara menuliskannya, yaitu metode kata-kata. Nah, ini tadi huruf besar A, B, C. Ya wajib huruf besar, lalu ada kurung kurawal. Tidak lupa dengan ini, bukan berarti kamu nulisnya nanti dalam kurung ya, tidak, salah, bedakan. Ini kurung kurawal, bentuknya agak melengkung dikit di tengah. Nah, ini faktor dari 12 kalau dia dalam bentuk kata-kata ya. Kalau kamu disuruh sebutkan silakan sebutkan. Bilangan ganjil kurang dari 11 kira-kiranya apa? 1, 3, 5, 7, 9. Nah, apakah ikut 11? Tidak ya, karena dia kurang dari, nggak ikut sama dengannya. Nah, bilangan prima kurang dari 10. 2, 3, 5, 7. Nah, faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6 dan 12 ya. Itu kalau seandainya dia dalam bentuk anggota. Nah, ini di sini ada kayak ini kan. 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 3, 5, 7, 9 yang tadi. Yang ini apa tadi? Bilangan prima kurang dari 10 ya. Ini mendaftarkan anggota atau disebut dengan roster ya. Notasi. Nah, seperti ini harus ada X, di mana X ini bacanya himpunan A adalah himpunan X, di mana X adalah bilangan prima kurang dari 10. Himpunan B adalah himpunan X, di mana X faktor dari 12. Himpunan C adalah himpunan X, di mana X bilangan ganjil kurang dari 11. Nah, membacanya panjang ya, padahal menulisnya sangat singkat kan. Itulah asiknya matematika ya. Ada singkat-singkatannya. Himpunan cuma cukup dibuat dalam kurung kurawal. Kata di mana cukup dia seperti huruf L, hanya saja garis ya, garis panjang. Oke. Nah, misalnya ini ada contoh-contoh sehari-hari. Nanti bisa kamu contoh-contohkan lagi di rumah belajar sendirinya. Katanya himpunan A adalah himpunan alat yang berawalan huruf B. Tentukan anggota himpunan A. Lah, ini S itu artinya semesta ya. S artinya semesta, maksudnya banyak himpunan alat-alat itu kan. Ini kayak ada setrika kan alat juga tuh. Buku kan alat juga tuh. Hanya saja kamu disuruh pilih dari semesta ini siapa-siapa aja kah himpunan A-nya, sehingga kita pilih pulpen, pensil. Apakah setrika masuk? Ini sempoa ya. S dia kan padahal huruf P. Ini buku huruf B padahal mintanya P gitu ya. Nanti kamu pilih. Nah, berarti pulpen dan pensil. Nah, coba contoh yang lain di sini. Dari kumpulan hewan-hewan ini manakah yang merupakan himpunan atau bukan himpunan? Ya. Nah, yang merupakan himpunan hewan melata karena ada contoh-contohnya ya. Seperti halnya dalam pelajaran IPA kita tahu hewan melata apa gitu. Hewan herbivora, hewan pemakan
rumput, berarti merupakan ada contohnya gitu himpunan. Hewan yang hidup di air juga ada contoh-contohnya gitu, berarti dia sebuah himpunan. Yang bukan himpunan berarti yang nggak bisa kita sebutkan. Contoh-contoh hewan langka kan bisa itu Bu, contohnya kamu bilang rhinoceros atau badak bercula satu, apakah itu hewan langka? Kalau di matematika apa definisi dari hewan langka? Kita nggak punya definisinya, yang penting tinggal sedikit katanya spesiesnya. Sedikit itu berapa? Satu sedikit, dua udah banyak. Kalau di matematika kan dua itu banyak, lebih dari satu itu artinya banyak gitu ya, sehingga dia tidak dikatakan himpunan. Hewan berkaki tiga kira-kira ada nggak? Sepertinya tidak ada, bukan hanya sepertinya, memang tidak ada, jadi dia bukan himpunan. Hewan bermata satu tidak ada juga ya. Nah, untuk menyatakan notasi himpunan, nah di sini kira-kira, nah ditanya himpunan asli kuadrat dari kurang dari 60 siapa aja. Nah, ini juga himpunan bilangan asli kuadrat, berarti bilangan asli mulai dari angka 1 ya, dan bilangan kuadrat itu pangkat-pangkatnya 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat gitu ya. Jadi apakah A dan B ikut? Tidak, karena ada 0 merupakan bukan bilangan asli, melainkan 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan 49. Lanjut, seandainya 8, 64 ya, pada dia minta kurang dari 60 sehingga nggak ikut 64. Nah, kenapa dia salah? Karena dia 1 nggak ikut ditaruhnya, maka jawabannya adalah C ya. Ini pembahasannya. Nah, tadi yang sudah saya katakan. Nah, tadi mungkin macam-macam himpunan ya. Tadi sempat sudah kita bicarakan, yaitu bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari angka 1. Ingat aja, kalian pasti bingung antara bilangan asli dan bilangan cacat. Cara membedakannya itu asli, namanya asli pasti ada barangnya atau alatnya. 1 pulpen, gak ada 0 pulpen. Ini 0 pulpen, gak ada cerita 0 pulpen, jadi harus ada 1 pulpen, maka dia asli, harus ada barangnya. Mulailah dia dari angka 1, sedangkan bilangan caca 0. Gitu cara membedakan mana yang asli, mana yang bilangan caca ya. Nah, ganjil dan genap saya rasa kalian sudah tahu. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak mempunyai anggota, dan dinotasikan dengan ini. Kayak tadi himpunan kosong itu ini ada kurung kurawal tapi di dalamnya tidak ada apa-apa. Beda dengan himpunan nol ya. Himpunan nol punya anggota yaitu 0 gitu. Anggotanya di dalam 0, tapi yang ini kosong, tidak ada. Hati-hati. Nah, apa dimaksud dengan itu ya, kira-kira yang siapakah himpunan kosong? Nah, ini contoh jika H adalah himpunan nama-nama hari yang dimulai dengan huruf B. Nyatakan dalam notasi himpunan H-nya. Berarti H adalah himpunan kosong karena tidak ada nama hari yang dimulai dari huruf B. Coba Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Apakah ada yang huruf B? Tidak ada. Makanya dia bilang himpunan kosong. Himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggotanya tapi terbatas. Ada terbatas. Himpunan bilangan asli kurang dari 100. Nih, 1 sampai 105 .99 artinya dan seterusnya ini ya. Harus kamu tuliskan titik-titik 3-nya. Jadi lebih dari 1 dan anggota masih bisa dihitung gitu ya. Himpunan tak berhingga, banyak anggotanya tak terbatas. Nah, karena kita tidak tahu sampai mana batasnya, sehingga himpunan bilangan asli lebih dari 8. Contohnya A adalah himpunan bilangan asli lebih dari 8. Pokoknya asli lebih dari 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kamu tulis sampai panjang pun nggak apa-apa, tapi ingat harus ada titik-titiknya 3 kali, lalu tutup di kurung kerawalnya gitu ya. Himpunan sama. Himpunan sama artinya anggotanya sama. Hati-hati nanti ya, satu lagi ada agak kemiripannya. Anggotanya sama, A dan B. A contohnya himpunannya B, C, D. B, C, D gitu ya. B, C, D. Nah, B, D, C, B. Sama-sama dia, hanya saja penulisannya aja tempatnya berbeda gitu. Anggota A sama dengan B. Artinya A sama dengan B tulisnya. Himpunan ekuivalen, itulah berbeda dengan himpunan sama, yang ini ekuivalen. Anggotanya himpunan jumlahnya yang dibilang sama, tapi anggotanya belum tentu sama gitu ya.
namun anggotanya belum tentu sama. Kebetulan contohnya agak mirip sih, harusnya di sini 1 2 3 gitu. Contoh B-nya 1 2 3. Di sini B C D. Maka dia nanti kamu perbaiki ya 1 2 3 di sini ya. Maka jumlahnya sama dengan himpunan lepas. Himpunan lepas itu himpunan yang tidak ada anggota persekutuannya, maksudnya tidak ada irisannya, ataupun belum cerita irisan, tidak ada yang sama mereka antara A dan B. Contoh ini kan D E F, di sini G H I. Siapa yang mereka sama? Tidak ada, sehingga ini himpunan lepas. Apanya ya? Simbolnya. Tadi yang ekuivalen ini ya. Nah ini tadi ada penulisan E-nya ya. Ini ya E-nya kayak huruf C, hanya saja ada garis di tengah ya. Ini tidak dinyatakan dengan, bukan lambang anggotanya atau elemennya. Nah, sehingga contohnya A, B, C, D, E adalah himpunan dari A, maka A kecil anggota dari himpunan A. Tulisannya A besar ya, ini merupakan anggota himpunan A. A kecil ini anggotanya. F bukan anggota A karena tidak ada F di sini. Bedakan di mana waktunya huruf besar dan huruf kecil. Nah, menuliskan himpunan itu bisa dibuat dalam bentuk diagram Venn. Diagram Venn itu ada nanti kotak ya, kotak, lalu di dalamnya ada lingkaran-lingkaran, tergantung berapa lingkarannya, tapi hanya saja nanti kita di sini belajarnya maksimal 3 lingkarannya ya. Diagram Venn merupakan gambar himpunan yang digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Ada hubungannya. Nah, seperti ini yang paling sederhana. Kenapa ada S? Itulah semesta tadi. Pokoknya semuanya itu harus ada S. Itu katanya semesta. Lalu ini sebuah himpunan dan namanya himpunan A. Bisa diletak di luar ya. Kalau di dalam biasanya anggotanya, karena ini gak ada anggota-anggotanya maka ditaruhlah di dalam. Nah, nanti kalau kamu seandainya menuliskan, biasakan letakkan di luar. Itu cara menggambarnya. Lalu ada lagi model-modelnya ya. Ini apabila himpunan A sama himpunan B sama, kayak tadi contohnya A dan A adalah himpunan B C D, B juga himpunannya C B D gitu. Tetap dalam satu kurva gitu ya, padahal dia ada 2 himpunan. Jika anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B tuh, lalu itu A sama dengan B, model 2 nya. Nah, ini ada 2 lingkaran, lalu tapi dia saling lepas ya. Ini himpunan A, ini himpunan B, ini yang tidak ada hubungannya. Contoh di sini tadi BCD, ini EFG gitu ya, anggotanya tidak ada yang sama dengan himpunan B. Ingat bahwa himpunan itu dituliskan dengan huruf besar, dituliskan A ini ya. Model yang ketiga ada yang seperti ini biasanya ada terkait mereka, ada hubungan mereka walaupun tidak semua sama. Contoh yang tadi A B C D, A itu A B C D, sedangkan di sini A B F G gitu, F G nya di sini sehingga A B, ini di sini C D gitu. Yang ada sama mereka di tengah-tengah. Nah, ini irisan ya katanya. Bila mereka ada yang mengiris, simbolnya adalah ke bawah, kayak huruf C ke bawah. Ingat nanti ada jangan salah, ada yang nanti kayak huruf U. Itu nanti gabungan nanti ya. Kita belajar model-modelnya aja dulu. Model 4. Nah, ini artinya apa? Yaitu semua anggota B ada di anggota A. Contoh himpunan A itu A B C D E F ya, A B C D E F, sedangkan ini B anggotanya A B C saja, A B C saja. Jadi A B C ini D E F di sini tuliskan. Jadi himpunan B berada di dalam A jika semua anggota himpunan B adalah anggota himpunan A. Ini A ya.
Nah, ini subset namanya, subset kalau huruf C seperti itu, dan C-nya agak dipanjangkan. Oke, sebagai contoh, S adalah katanya bilangan asli, berarti semua bilangan asli mulai dari angka 1 sampai dan seterusnya, tidak terhingga panjangnya sampai Amerika sana atau sampai mana sana ya. Dengan ganjil juga begitu, dari angka 1, 3, 5, 7 dan seterusnya gitu ya, asalkan dia bilangan ganjil. Sehingga disuruh B adalah bilangan prima lebih dari 2, bilangan prima lebih dari 2, berarti 3, 5, 7, 11 dan seterusnya sampai tak terhingga. Maka himpunan di atas dapat dinyatakan dalam himpunan diagram Venn berikut. Bagaimana caranya? Nah, ingat tadi apa tadi? A bilangan ganjil, B bilangan prima lebih dari 2. Berarti kira-kira semua bilangan prima lebih dari 2 itu adalah sebuah bilangan ganjil, bukan? Karena satu-satunya bilangan prima genap hanya angka 2. Sehingga yang mana tadi model dari apa kita ini, kira-kira model contoh kita ini, yaitu modelnya yang diagram 4 tadi kan, yang ini, karena inilah untuk bilangan prima tadi lebih dari 2, dan sini semua bilangan ganjil. Oke, jadi nanti dapatlah dia seperti ini. Mana pilihannya ya? Nah, hati-hati antara yang ini mungkin enggak salah ya, karena ini salah. Kenapa ini salah? Kan ada juga nya 3, 5, 7 gitu ya, padahal di sini emang nggak ada jadi kosong gitu. Oke ya, di sini yang jadi kosong, jadi di sini diisi semua, di sini diisi ada yang bukan merupakan bilangan ganjil prima ya. Nah, yang manakah ini atau ini? Ingat tadi yang B yang bilangan prima ya, maka yang ini. Lalu di sini siapa? Ya bukan bilangan ganjil dong. Contoh ya, kira-kira berapa? 9. 9 bukan bilangan prima. Lalu berapa lagi? 15. Di sini ditulis. Sedangkan ini tadi kan kosong di sini. Oke. Bukan yang ini. Hati-hati memilih. Oke, ini pembahasannya. Saya percepat ya. Jadi jawabannya C ya. Contoh nomor 2. Perhatikan gambar di samping yang bukan anggota K siapa aja? Ini K 3, 5, 4 dan 6. Sedangkan L 7, 8, 6. Sedangkan semesta adalah semua ini, semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang merupakan bukan anggota K. Kira-kira yang mana? Yang pasti yang bukan di dalam ini, sehingga dia 7, 8, 1, 2, 9. Berarti nulisnya 1, 2, 7, 8, 9. Coba kita cek ini ya, D ya, bukan 7, 8 saja. Jangan cuma dilihat dari L ini aja, melainkan semua yang di luar juga dilihat. Oke ya, 1, 2, 7, 8, 9. Kita keep jawaban. Kita lihat pembahasan, kita percepat. Nah, ini dia tadi sengaja dikuningkannya, sehingga S semestanya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini diketahuinya. Lalu K 3, 4, 5, 6. Sedangkan anggota S yang tidak menjadi anggota K adalah 1, 2, 7, 8, 9 ya. Oke, contoh ketiga, K itu anggotanya adalah huruf K, O, M, P, A, S. L hurufnya M, A, S, U, K. Jadi K gabung L. Nah, ini gabung ya, gabung. Oke. Nah, kira-kira kalau kita gabungkan apa jadi yang menurut kamu? Jangan kamu tulis semua K, O, M, kompas masuk gitu. Salah. Jangan kompas masuk. Nah, kalau ada yang sama, silakan tulisnya satu kali. Nah, berarti mana dia? P, apakah P, O, S, U, K, M, A, masbuk, atau pakumis, atau kampus? Ayo, pilihlah antara A dan C ya, kira-kira posukma atau pakumis. Oke, jawabannya adalah A ya. Kenapa? Apa bedanya dengan C? Kira-kira yang mana? Nah, ini I tidak ada di sini, di K ataupun di L, maka salah. Ini jadi cara cepatnya jawabnya itu hitung dulu kira-kira berapa, 7. Nah, buang jawaban yang ada cuman 6, baru cari yang mana yang letaknya salah. Baik.
Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita untuk pengenalan tentang himpunan ya. Semoga kamu bisa memahaminya. Lalu ulang-ulanglah lagi dari awal dan pahami sehingga nanti kamu bisa berlatih menjawab soal-soal tentang himpunan. Mungkin ini adalah materi baru di kelas di kamu, karena di tingkat SD ini belum pernah diajari. Hanya saja secara tidak langsung kita sudah membahasnya di semua mata pelajaran kan. Tadi kan sudah kita bahas himpunan itu adalah kumpulan. Nah, masih berlaku dengan kumpulan-kumpulan apa saja itu. Kalau untuk bahasa umumnya, nah untuk matematikanya terakhir di penjelasan saya terakhir tadi sudah hampir masuk ke penjelasan matematikanya ya, sehingga nanti akan kamu lebih pahami. Makanya pahami terlebih dahulu pengenalan tentang himpunan ini. Baiklah, sekian dulu perjumpaan kita tentang pengenalan himpunan. Sampai jumpa lagi di channel saya yang berikutnya, video saya yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker bila keluar rumah, dan selalulah bekerja dari rumah ya, belajarlah dari rumah. Jangan bosan-bosan ya, karena lebih baik menjaga kesehatan dibandingkan mengobati. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Dadah.